Selamat pagi teman-teman. Di hari yang baru ini, hari yang telah Tuhan berikan pada kita, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau bawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Yuk kita bawa ke hadapan Tuhan. Worship His holy name. Bless the Lord. Kita menyanyikan lagu ini, biar lagu ini bisa menjadi pengantar kita untuk beribadah pada Tuhan. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up. The sun comes up. It's a new day dawning. Start song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Mari kita buka iman dalam doa, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini kami bisa berkumpul dan kami bisa beribadah. Tuhan, kiranya Kamu memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar semua yang terjadi di ibadah ini semuanya adalah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom hai teens. Pagi ini, yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Tuhan yang telah memberikan kita kemenangan, mari kita bersorak merayakan. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu Ku Diberi Kuasa. Mari kita nyanyikan Ku Diberi Kuasa. Beri kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita nyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara.
Teman-teman tadi sudah memuji nama Tuhan, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau di kehidupan kita. Mari teman-teman kita persiapkan hati, kita mau fokus saat ini. Mari kita menyanyikan lagu Mahkota Kehidupan. Tak akan pernah ku sesali. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita ulang lagi dari awal. Tak akan pernah ku sesali. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan jiwaku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ya, baik teman-teman, terima kasih untuk setiap pelayan yang boleh melayani, baik yang kelihatan di depan maupun yang di belakang layar. Terima kasih semuanya ya. Baik teman-teman, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan kami boleh beribadah. Lagi-lagi kami harus melakukan ibadah secara virtual, oleh karena situasi dan kondisi pandemi yang masih ada di Indonesia ini. Kami sungguh berharap ya Tuhan dan terus berdoa kiranya Engkau Allah yang menguasai segala kehidupan ini boleh senantiasa menolong dan menyatakan kuasa-Mu atas dunia saat ini yang sedang dalam kesakitan. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini ya Tuhan mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di minggu Prapaskah yang kedua ini, biarlah kami boleh kembali menghayati mengenai perkataan Tuhan Yesus yang kedua dari 7 perkataan salib. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik teman-teman, kita mau sama-sama buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23, di slide itu di layar tertulis ayat 43. Saya akan mulai baca dari ayat 42, teman-teman ya. Lukas pasal 23 ayat 42 sampai 43. Lalu ia ini adalah penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus, berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam tradisi sejarah gereja, yaitu sejarah gereja kekristenan pada umumnya, dan sekarang masih dipegang oleh saudara kita yang Katolik. Salah satu penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus, yang mengatakan di ayat 42 tadi, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja, itu diangkat sebagai salah satu orang suci, teman-teman. Jadi kenapa diangkat sebagai orang suci? Karena salah satu penjahat ini di masa akhir hidupnya ketika ia disalibkan di sebelah kanan dari Tuhan Yesus, ia mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu dia mengatakan, Tuhan ingatlah, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan inilah satu hal yang indah ketika ia mau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus pada detik itu mengatakan, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, kalau di dalam Alkitab ini, kita nggak menemukan siapa nama penjahat yang akhirnya bertobat di detik-detik terakhir di atas kayu salib itu. Tapi kalau kita lihat teman-teman di dalam sejarah tradisi gereja dan saudara kita yang Katolik, Kristen Katolik masih mengakui nama penjahat yang ada di kanan Yesus ini adalah Dismas. Bahkan oleh saudara kita yang Katolik dikatakan itu adalah Santo Dismas. For your information teman-teman, di Katolik itu ada banyak orang suci. Santo dan Santa banyak sekali. Ada kurang lebih 1.000 lebih teman-teman. 1.000 lebih santo dan santa yang diakui oleh saudara kita yang Katolik. Nah makanya kalau kita pernah berkunjung ke saudara kita yang beragama Katolik, mereka punya satu kalender khusus, kalender gerejawi. Nah setiap harinya itu ada nama-nama orang sucinya. Misalnya ada Santo Dismas, lalu besoknya ada Santo Angelica dan lain sebagainya. Itu selama setahun akan berputar. Jadi mereka punya hari-hari suci dan setiap hari mereka mendoakan. Nah teman-teman, Santo Dismas, namanya Dismas, penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus ini. Dan oleh orang Katolik, Dismas itu dipandang sebagai teladan bagi orang yang mau bertobat. Selain itu juga, Dismas ini menjadi santo pelindung bagi orang yang akan dihukum mati. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu keteladanan yang patut dipelajari dari penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus itu. Dan bahkan di dalam
kekristenan kita pun, Kristen Protestan juga mengakui bahwa penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus ini punya iman yang luar biasa kepada Yesus. Meskipun ia sengsara, menderita di atas salib itu, tapi dia masih ingat akan Yesus. Dia masih memandang akan Yesus. Dan akhirnya Yesus menerima dia. Nah teman-teman, kita mau sama-sama belajar hari ini bukan dari Santo Dismas itu atau penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus itu, tapi kita mau belajar tentang perkataan kedua dari Tuhan Yesus itu, yaitu apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, seperti tadi yang saya sudah berdoa di awal bahwa selama masa-masa Prapaskah ini kita akan membahas mengenai 7 perkataan salib, dan ini adalah perkataan salib yang kedua. Kenapa dikatakan perkataan salib? Karena perkataan ini Yesus ungkapkan pada saat ia ada di atas kayu salib. Jadi teman-teman, Yesus ada di atas kayu salib itu dia tetap mengatakan sesuatu dan tetap peduli memperhatikan orang banyak. Perkataan salib yang pertama kemarin masih ingat? Ya, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, sekarang perkataan salib yang kedua adalah sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, ada beberapa hal yang mau kita sama-sama pelajari tentang perkataan ini. Yang pertama, teman-teman, kita mau belajar lewat perkataan ini bahwa Yesus adalah Allah yang berdaulat atas keselamatan setiap orang. Yesus meskipun ada dalam situasi yang kritis, waktu itu ada dalam penderitaan yang luar biasa di atas kayu salib itu, harus menanggung dosa-dosa umat manusia. Ini membuktikan teman-teman lewat perkataan ini bahwa Yesus ini adalah Allah yang masih berdaulat atas keselamatan semua orang, setiap orang yang percaya kepadanya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, kenapa saya katakan Yesus tetap Allah yang berdaulat? Karena ada beberapa orang yang kadang berusaha untuk menjegal kekristenan dengan mengatakan, oh Allah orang Kristen itu mati ternyata. Oh Allah orang Kristen itu enggak berkuasa. Buktinya apa? Mati kan di atas kayu salib. Wah, enggak ada tenaganya, enggak ada kekuatannya. Katanya dia Allah gitu kan. Tapi kenapa kok mati? Teman-teman, saya mau katakan di sini lewat perkataan salib yang kedua ini kita mau belajar bahwa dia tetap Allah yang berdaulat atas keselamatan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Jadi teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, jawaban Yesus yang mengatakan hari ini juga akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus menyatakan bahwa Allah tetap berdaulat atas keselamatan orang. Allah tetap memberikan orang yang mau bertobat untuk mendapatkan jalan keselamatan yang sejati di dalam Dia. Kemudian yang kedua teman-teman, kita mau sama-sama melihat di sini Yesus hendak menekankan bahwa keselamatan itu berbicara tentang iman dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan kepada kegiatan religius atau bukan kepada seberapa rutin kita mau melakukan aktivitas-aktivitas gerejawi. Karena kadang ada orang tertentu yang mengatakan bahwa, oh aku rajin pelayanan, aku rajin untuk bersaat teduh dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa orang yang beranggapan bahwa ketika rajin melayani, rajin bersaat teduh, itu akan diselamatkan. Ingat teman-teman, keselamatan itu adalah anugerah. Kita mendapatkan keselamatan itu secara cuma-cuma. Bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita, tapi itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan oleh karena iman kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena usaha kita. Perkataan Tuhan Yesus yang kedua ini menekankan akan hal itu. Kita lihat teman-teman, penjahat yang ada di samping kanan, samping kiri, saya yakin dan percaya,
dosanya besar. Karena orang disalib pada waktu itu pasti melakukan pelanggaran kesalahan yang besar. Minimal mereka ingin kudeta, minimal mereka mau menjatuhkan pemerintahan pada waktu itu. Itu hukuman negara yang luar biasa berat. Nah, mungkin ada juga yang mencuri, pembunuh berantai, dan lain sebagainya. Dosanya begitu besar. Tapi di detik-detik terakhir, mereka mau percaya. Maksudnya satu orang yang mau percaya, bukan mereka dua-duanya. Satu orang yang mau percaya kepada Yesus. Dan akhirnya Yesus menyatakan, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ini menyatakan apa, teman-teman? Keselamatan itu anugerah. Kita diselamatkan oleh karena iman kita. Kita dibenarkan melalui hidup percaya kita. Bukan semata-mata karena usaha kita. Bukan semata-mata kebaikan kita. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita mau sama-sama belajar apa dari perkataan Yesus ini? Yang ketiga adalah Yesus merupakan jaminan final dari karya keselamatan itu sendiri. Kita ingat teman-teman, di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus ini adalah pengantara. Yesus ini adalah jalan, karya dari Allah sendiri. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, datang ke dalam dunia, menjadi jalan, menjadi pendamaian bagi kita manusia yang berdosa untuk datang kembali kepada Bapa yang ada di surga. Yesus ini adalah jaminan keselamatan. Itu merupakan final, teman-teman. Gak bisa ditawar, tidak bisa ditambahin atau dikurangin. Yesus ini final. Maka pada saat itu kita melihat, teman-teman, orang yang disalibkan itu semata-mata tidak mendapatkan mukjizat. Mukjizatnya misalnya tiba-tiba sembuh gitu ya, tiba-tiba luka-lukanya hilang. Karena penjahat yang di samping kanan mengakui Yesus adalah Tuhan gitu ya. Penjahat itu enggak tiba-tiba langsung sehat lagi dan kemudian turun dari salib. Enggak, teman-teman. Tapi Yesus di sini mau menekankan tentang karya keselamatan. Yesus datang ke dalam dunia untuk melakukan kehendak Bapa dan Yesus memberikan Firdaus, memberikan kerajaan surga, memberikan kehidupan yang kekal bagi orang penjahat yang mau bertobat itu. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang kita sama-sama pelajari dari perkataan Yesus di atas kayu salib yang kedua. Yang merupakan intinya adalah Yesus adalah jalan. Yesus adalah jaminan keselamatan itu sendiri. Yesus mengatakan bahwa Ia adalah Allah yang berdaulat atas keselamatan dari manusia yang mau percaya kepadanya. Oleh sebab itu teman-teman, apa yang mau kita sama-sama lakukan? Aplikasinya apa di dalam hidup kita? Ada 3 lagi teman-teman aplikasinya. Yang pertama, kita mau memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Jangan terbawa dengan arus dunia. Teman-teman pasti tahu ada peribahasa ya. Ada 1000 jalan ke Roma gitu ya. Tapi kita ingat peribahasa itu enggak putus sampai di sana. Dilanjutkan apa? Tetapi ada 1 jalan ke surga. Nah, kita mau memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Jangan kita kemudian ikut arus. Ada satu istilah lain yang juga saya suka nih, pepatah yang mengatakan, tunjukkanlah teman-temanmu, tunjukkanlah pergaulanmu, maka aku bisa menunjukkan masa depanmu. Teman-teman, kalau kita punya pergaulan komunitas yang sehat di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya hidup kita akan dipulihkan. Hidup kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa teman-teman? Karena komunitas kita adalah komunitas yang sehat, ada di dalam Tuhan. Tetap fokuskan hidupmu kepada Tuhan. Cari teman-teman yang saling mendukung di dalam iman kita.
Jangan terbawa arus dunia ini. Jangan terbawa oleh logika-logika duniawi yang menyesatkan kita. Mari kita tetap mencari Tuhan di dalam kesulitan, di dalam penderitaan. Mari kita tetap fokus kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, selain tetap fokus kepada Tuhan, mari kita juga tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalanya ketika kita mengalami penderitaan, kita ini seringkali mudah sekali untuk menyerah dengan situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita. Kita seringkali melihat bahwa penderitaan itu adalah hal yang berat. Masalah yang kita hadapi cukup menguras energi kita. Terkadang kita kalah oleh situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita. Nah, kita mau tetap percaya teman-teman dengan kuasa dari Yesus sendiri. Yesus adalah jawaban dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Jadikanlah setiap masalah penderitaan yang kita alami ini adalah satu proses pendewasaan. Nah teman-teman, kalau kita ada ujian di sekolah, mengerjakan tugas, itu kan pasti semakin lama semakin sulit kan ya. Tapi ketika kita kerjakan semakin lama semakin sulit, maka kita akan naik kelas. Nah nanti kalau kalian naik kelas 3, SMP, kelas 9 maksudnya ya. Kelas 9, naik kelas 10, lalu terakhir kelas 12, lalu mau kuliah ya teman-teman ya. Kalau kuliah masih terhitung kan ya. Semester 1, semester 2, seterusnya sampai semester 8, skripsi. Itu masih ada hitung-hitungannya naik kelas. Nah nanti kalau kalian semakin dewasa, hitung-hitungan itu nggak akan ada lagi teman-teman. Nah caranya tahu bagaimana kita lebih dewasa apa? Tuhan izinkan adanya masalah, adanya penderitaan. Itu menjadikan kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan dewasa di dalam kita bertindak. Teman-teman jangan takut kalau ada teman-teman kalian yang mengatakan, kentang lu gitu ya. Anak zaman sekarang kan suka ngomong, lu kentang gitu. Nah teman-teman tahu nggak, vodka, minuman keras yang harganya mahal, kalian tahu bahan bakunya dari mana itu? Ada yang tahu nggak? Googling, vodka bahannya dari mana? Teman-teman ternyata bahannya dari kentang. Kentang yang difermentasi lama, menjalani proses yang panjang, akhirnya jadi vodka. Barang minuman keras yang mahal harganya. Jangan takut kalau kalian dikatain kentang. Karena kentang itu akan menjadi hal yang berharga setelah menjalani proses yang panjang, mengalami banyak penderitaan dan masalah. Teman-teman, yuk kita kuat. Kalau kalian memang kentang, tunjukkan bahwa kita ini mau berproses dan akhirnya menjadi sesuatu yang berharga. Kentang juga bisa jadi banyak makanan kan ya. Ada french fries, kentang goreng, dan sebagainya yang disukai dan lain sebagainya. Nah teman-teman, yuk kita terus berjuang. Di balik itu semua kita mau tetap percaya kepada Yesus. Lalu kemudian yang ketiga teman-teman, hidup kita saat ini seakan menentukan hidup kita di masa depan. Apa yang kita jalani sekarang ini akan menjadi satu tonggak untuk kita berjalan di masa depan. Teman-teman tahu kan ya, kalau satu langkah kecil itu merupakan satu tahap awal di dalam kita melakukan perjalanan. Kalau kita nggak melangkah, ya kita nggak berjalan. Oleh sebab itu teman-teman, hidup kita sekarang ini, langkah kecil kita ini sangat menentukan masa depan. Nah seperti penjahat tadi teman-teman, dia memutuskan untuk percaya, detik itu mau percaya kepada Yesus. Dengan mengatakan, ingatlah akan aku ketika engkau akan datang sebagai raja. Berarti apa? Penjahat ini percaya kan ya, Yesus nantinya itu akan datang sebagai raja, memerintah dunia ini, dan sehingga semua makhluk akan sujud menyembah kepadanya. Penjahat ini percaya. Dan ketika detik itu penjahat percaya kepada Yesus, maka ketika ia mati di atas kayu salib itu,
Yesus akan menerima dia di dalam Firdaus. Yesus akan menyambut ia kembali ke dalam kerajaannya. Coba bayangin kalau misalnya penjahat yang ada di sebelah kanan itu juga nggak mau percaya pada Yesus. Pasti nasibnya juga akan sama dengan penjahat yang ada di kiri. Tapi di detik itu, penjahat itu mau percaya kepada Yesus. Teman-teman, hidup kita juga sama. Kalau kita hari ini tidak melakukan satu hal yang baik, maka jangan harap masa depan kita akan indah dan cemerlang. Kalau kita setiap harinya rebahan gitu ya, sambil sekolah online juga rebahan, kemudian ada tugas sedikit, googling, copy paste gitu ya. Lalu kalau ada tugas untuk rekam, kita pakai kamera kita, terus ada kertas di depan, dibolongin kecil supaya kameranya kelihatan. Itu kan sebetulnya tugas hafalan, tapi karena kita nyontek, kita dapatnya nilai bagus gitu kan. Teman-teman, kalau kalian melakukan kecurangan-kecurangan itu, kayaknya waktu ujian kalian pakai headset, ternyata di headset kita itu nyambung ke Discord. Ada teman-teman yang punya grup Discord gitu ya, bahkan saya juga punya. Teman-teman di Bajem itu ngajakin saya install Discord. Tapi sebenarnya saya udah punya sih Discord gitu ya. Kita kadang rapat pengurus itu di Discord. Mereka suka sekali pakai itu. Nah, kayaknya kita di headset gitu ya, kayaknya mau dengar pengajaran dari guru, tapi nyambungnya di Discord. Sebelah kanan Discord, sebelah kirinya lagi ujian gitu ya. Teman-teman, kalau kalian melakukan kecurangan-kecurangan itu demi mengejar nilai, apa gunanya untuk kita masa depan? Ya memang nilai kita akan berguna untuk ke sekolah-sekolah formal lanjutan. Tapi nanti kalau kalian sudah lulus, apakah nilai itu akan berguna? Nanti semakin kita ke depan, tantangan kita di depan akan semakin sulit. Orang-orang tidak akan lagi lihat nilai kalian berapa di rapot, tapi bagaimana skill yang kalian punya, bagaimana social skill yang kalian punya. Orang akan lihat kemampuan, tidak lagi lihat nilai. Nah, kalau kita sekarang ini punya kemampuan, tapi kemampuan kita disalahgunakan, gimana nanti kita bisa pakai itu di masa depan? Apakah itu berguna? Apakah itu baik? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa hidup kita sekarang ini, apa yang kita lakukan di detik ini, apa yang kita lakukan 1 jam ke depan setelah selesai ibadah, itu akan menentukan progres kita hari demi hari. Coba kita pikir ya, kalau setiap harinya kita melakukan kegiatan yang sama terus-menerus, pasti bawaannya pengen lakuin kegiatan itu terus. Rebahan misalnya. Sekolah rebahan, lalu ngerjain PR rebahan gitu ya. Pasti bawaannya pengen rebahan terus. Makan juga rebahan, mungkin juga minum juga rebahan. Gak tahu saya minum rebahan itu gimana ya. Nah, kalau kalian lakukan kegiatan itu terus-menerus, itu akan menjadi satu habit. Makanya saya mau katakan di sini, ciptakan habit, satu tindakan yang berguna, yang baik, yang dimana itu berguna untuk masa depanmu ke depan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang mau kita sama-sama pelajari dari apa yang kita dapatkan dari perkataan Yesus ini. Yang pertama, kita mau fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Jangan terbawa arus dunia. Kemudian yang kedua, tetap percaya kepada Yesus meskipun ada masalah di dalam penderitaan. Lalu yang ketiga, hidup kita saat ini, detik ini, 1 jam ke depan, akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Biarlah Tuhan yang akan terus memimpin langkah hidup kita, hari lepas hari, langkah demi langkah, supaya kita boleh terus melakukan hal yang baik, berguna, dan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan.
Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Kita mengakui iman percaya kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk momen Prapaskah ini, di mana Engkau memberikan kepada kami satu kesempatan lagi untuk kami boleh menghayati akan penderitaan Yesus Kristus di atas kayu salib dan apa yang harus kami kerjakan dan lakukan di dalam menghidupi kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Kami saat ini ya Tuhan mau berdoa, kiranya kami boleh tetap percaya, tetap memfokuskan hidup kami kepada Engkau sendiri ya Tuhan. Menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami di dalam jatuh bangunnya iman kami, kepercayaan kami kepada Engkau. Biarlah kami boleh tetap terarah di jalan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami saat ini mau berdoa ya Tuhan, untuk setiap diri kami, yang kami semua masih menjalani segala aktivitas secara virtual, sekolah secara virtual, ibadah secara virtual, catering juga secara virtual, dan juga membutuhkan banyak waktu, tenaga yang terkuras. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan yang akan tolong kami, berikan kami kekuatan, dan terutama berikan kami kesehatan. Apabila ketika kami ada di dalam posisi virtual, terkadang punggung kami, mata kami lelah, biarlah Tuhan yang akan tolong kami. Kami saat ini juga berdoa, menyerahkan untuk relasi kami dengan orang tua kami. Kami menyadari ya Tuhan, semenjak kami banyak melakukan kegiatan di rumah, makin banyak gesekan yang terjadi antara kami sebagai anak, saudara kami, maupun dengan orang tua kami. Terkadang banyak cekcok, ada tidak kecocokan di antara kami. Oh Tuhan, tolong kami, berikan kami kesabaran, berikan kami hati yang sabar untuk menanggung segala apa yang terjadi. Kami menyadari ya Tuhan, situasi sekarang ini tidak mudah. Bagi orang tua kami juga sulit secara ekonomi dan juga secara pemasukan. Kami serahkan ya Tuhan, relasi kami dengan orang tua kami. Dan terutama juga orang tua kami di dalam pekerjaannya masing-masing. Biarlah kami boleh punya tenggang rasa dengan mereka dan mengerti kesusahan daripada orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga serahkan ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Apabila vaksin sudah mulai diedarkan saat ini tahap yang kedua, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah masyarakat luas di dalam tahap yang kedua ini boleh merasakan dampak yang positif karena vaksin yang sudah ada saat ini. Kiranya penanganan pandemi di Indonesia boleh berjalan dengan baik. Dan juga kami serahkan untuk daerah-daerah di Jakarta maupun di sekitarnya yang terdampak banjir dan bencana alam yang ada terjadi di daerah. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan untuk setiap korban yang rumahnya tenggelam ataupun untuk masyarakat terdampak gempa.
Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Di atas semuanya ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tidak tinggal diam. Engkau tetap bekerja dan Engkau tetap berbelas kasihan bagi kami. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Mungkin masih banyak hal yang perlu kami doakan, masih banyak hal yang perlu kami ungkapkan kepada Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, jalan-Mu pasti yang terbaik. Tuhan, waktu-Mu pasti tepat. Tuhan, pertolongan-Mu akan datang seturut dengan kehendak Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami alaskan setiap doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, yang akan kami nyanyikan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Teman-teman, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari teman-teman, kita sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus.
kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, inilah persembahan kami. Tuhan, kiranya aku mau menerima persembahan ini. Berkatlah tangan-tangan orang yang akan mengelola persembahan ini agar mereka dapat mengelola dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan ibadah kami. Ke dalam tangan-Mu kami sudah menyerahkan hidup kami. Amin. Teman-teman, sekarang waktu kita untuk menyanyikan lagu untuk menutup ibadah kita. Biarlah tadi dari firman yang telah disampaikan oleh Coach Cahya, kita dapat mempunyai iman sampai nanti kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu Sungguh Indah. Kita mau berterima kasih pada Tuhan setiap rencana yang telah diberikan pada kita. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, dan kau dekat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita ulang lagi dari awal. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu.
teman-teman, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadilah saksi Kristus. Sekarang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pertolongan dari Roh Kudus akan beserta dengan kita sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.